Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Allah luar biasa. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Saudara, kali ini kita akan masuk pada tema yang luar biasa. Tema kita adalah equipping. Dan equipping ini berarti adalah memperlengkapi. Sebagaimana kita tahu, kita mau bahwa generasi muda harus tampil sebagai pemimpin-pemimpin untuk membawa perubahan untuk bangsa, untuk negara, untuk dunia ini. Dan karena itulah diperlukan hikmat untuk setiap kita, untuk setiap anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Hikmat, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak kitab di dalam yang mempelajari tentang hikmat. Maka tema yang saya ambil pada kesempatan ini adalah The Books of Wisdom. Dalam The Books of Wisdom, kita akan belajar banyak hal secara luas tentang hikmat yang seperti apa yang datang dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa sejak zaman kuno, hikmat merupakan hal yang diinginkan oleh banyak orang. Sebab orang-orang yang memiliki hikmat memiliki pengaruh besar dalam bangsanya. Dan di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh yang penuh dengan hikmat. Kita mengenal nama Yusuf. Dia penuh hikmat bukan karena dia meramalkan atau mengartikan mimpi, tetapi karena dia tahu bagaimana menghadapi masa depan yang ada krisisnya. Dia bisa tahu apa yang harus dipersiapkan. Karena krisis dalam kehidupan tidak akan pernah bisa berakhir, tetapi kita tahu bahwa respons kita terhadap krisis yang ada sekaligus akan kita atasi. Karena kita lihat bahwa Tuhan akan campur tangan. Jadi Yusuf mampu mengantisipasi krisis-krisis yang muncul di hari depan. Misalnya adalah masalah ekonomi, masalah pangan. Ada strategi untuk mengatasinya. Dan hikmat Tuhan akan menjadi sesuatu yang bisa kita pakai dalam menghadapi tantangan tersebut. Salomo, bahkan dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Kemudian Daniel adalah orang yang 10 kali lebih pintar daripada yang lain. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Bahkan Daniel berpengaruh sampai 4 raja yang ada di Babel. Dia tetap berpengaruh dan berdampak. Karena apa? Karena hikmat yang mereka miliki. Begitu besar pengaruh hikmat ini sehingga dalam kesusastraan Israel pun hikmat dipersonifikasi sehingga ia dapat digambarkan dengan ciri-ciri seorang guru bahkan nabi. Bahkan statement ada yang mengatakan bahwa hikmat ada di mana-mana, tinggal apakah kita mau belajar dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau sehingga kita mendapatkan hikmat tersebut. Walaupun saya tahu kadang-kadang hikmat ini jadi seolah sempit, masuk kepada tataran hanya sekedar motivasi. Kalau kita lihat banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh motivator yang belum tentu seluas hikmat yang datang dari Tuhan. Misalnya saja ada statement yang mengatakan bahwa your life is a result of the choices you make. If you don't like your life, it's time to start making better choices. Atau hidup Anda adalah hasil dari pilihan atau keputusan yang Anda buat. Jika Anda tidak senang dengan hidup Anda saat ini, berarti saatnya Anda mulai membuat pilihan atau keputusan yang lebih baik. Sangat simpel. Seolah segala sesuatu bisa kita prediksi. Kita lakukan baik maka hasilnya baik. Kita lakukan tidak baik maka hasilnya tidak baik. Sesimpel itu. Tapi saya katakan itu adalah hal yang berlaku secara umum. Namun tidak selalu simpel seperti itu di dalam kehidupan. Makanya dalam Books of Wisdom ada banyak yang kita tahu pelajaran-pelajaran yang muncul. Saya ambil beberapa contoh saja. Misalnya dari kitab Amsal. Kalau disampaikan dalam Amsal 24 ayat 14 adalah, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan oleh Amsal di sini bahwa lakukan yang baik akan hasilnya baik, kemudian lakukan yang tidak baik maka hasilnya adalah kegagalan. Sangat simpel.
Tetapi kadang-kadang orang bertanya, saya sudah melakukan usaha dengan baik, saya sudah mendidik anak-anak dan keluarga dengan baik, tetapi saya masih mempunyai permasalahan. Kenapa bisa? Apa salah saya? Bahkan saya menemukan juga ada orang yang jahat, bahkan mereka menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan. Kenapa? Karena urusan keberhasilan ini sebetulnya harus kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, bukan menurut definisi dunia. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dalam perenungan dia seolah mau lakukan apa sama aja, toh akhirnya adalah setiap orang akan mati. Apakah engkau orang yang bijak? Apakah engkau orang yang bodoh? Akhirnya adalah kematian. Apakah engkau orang yang berhasil? Apakah engkau orang yang gagal? Akhirnya adalah kematian. Jadi kalau dilihat sepintas di sini seolah-olah nggak ada yang bisa dilakukan. Maka seperti ada kontradiksi yang kita lihat. Lo kata Amsal, pelajari sistem, melakukan sesuai dengan sistem, maka engkau akan mendapatkan keberhasilan. Tapi pengkhotbah katakan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ternyata kehidupan tidak sesimpel itu. Memang kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang di luar kemampuan manusia untuk melihat dan untuk memikirkan. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Ayub 38 ayat 4 dikatakan demikian. Oleh Tuhan kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Jadi ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang bisa dilihat oleh manusia terbatas. Hanya ada yang di sekitarnya. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang tidak kita lihat, tidak kita mengerti. Betapa besarnya alam semesta. Ada hal-hal yang kita tidak pahami dan semuanya itu adalah hikmat Tuhan untuk membangunnya, untuk membuat sistemnya. Jadi dari sini kita lihat bukan berarti bahwa seorang yang saleh seperti Ayub, seorang yang jujur seperti Ayub, takut akan Allah, lalu lepas dari segala permasalahan. Enggak juga. Karena urusannya bukan sekedar permasalahan, tantangan, persoalan dalam kehidupan. Kita lihat sekarang ini ada COVID. Dan COVID juga bisa kena kepada setiap orang. Dan kita lihat kita nggak boleh memvonis seseorang hanya gara-gara dia kena COVID. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah apakah hidupnya takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang dia alami, dia berserah kepada Tuhan. Makanya Ayub ini dengan pengertian yang simpel, sempat sahabat-sahabatnya mengatakan kepada Ayub, "Ayub, apa salahmu?" Kita tahu bahwa ada Zofar, ada Bildad, kemudian ada Elifas. Mereka mempertanyakan Ayub, "Apa salahmu Ayub?" Karena gak mungkin kamu mempunyai permasalahan kalau seandainya kamu benar di hadapan Tuhan. Memang berbeda dengan sahabatnya yang paling muda, Elihu, yang memberikan beberapa prinsip bahwa pokoknya kita nggak bisa mengetahui semua apa hikmat dan kebijakan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu agung dan begitu besar. Jadi kalau kita lihat di sini akhirnya adalah lakukanlah segala sesuatu yang baik untuk Tuhan. Dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Dan apapun yang sedang kita hadapi, nggak perlu kita langsung berputus asa. Karena itulah perlu kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Binatang-binatang dan segala sesuatu yang ada di bumi ini dia ciptakan. Kita nggak bisa paham secara detail semuanya. Tapi yang kita harus tahu adalah kita harus mengenal dia dengan benar. Makanya yang pertama yang saya lihat adalah dalam hikmat ini, satu hal perlu bagi kita adalah mengenal dia dengan benar. Kita lihat bahwa Ayub mengatakan, "Apa kata orang saja yang ku dengar selama ini?" Tetapi kali ini
Aku berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan menjelaskan kepadaku siapa Dia. Saudara, kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah melalui pengalaman pribadi. Apa yang dialami orang lain bisa ikut membantu kita, bisa ikut menguatkan kita. Tetapi kemudian harus kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengambilan keputusan kita, dalam menghadapi segala pergumulan yang ada, dalam menghadapi segala tantangan yang ada, dalam segala keterbatasan, persoalan ekonomi kah, persoalan hubungan kita di dalam keluarga kah, persoalan dalam karir kah, dalam apapun. Harus kita alami bagaimana Tuhan menyingkapkan segala sesuatu kepada kita. Termasuk di dalam persoalan-persoalan, di dalam masalah yang ada sekarang ini karena adanya pandemi corona ini. Kenal Tuhan yang kita sembah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 11-12 dikatakan demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru, kata Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, Paulus mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Apakah saudara mengenal Tuhan yang saudara sembah? Kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka kita tahu Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan menuntun kita di dalam setiap pergumulan. Dia akan memegang tangan kanan kita. Dia akan memberikan hikmat kepada kita yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Aku mau melakukan sesuatu tapi aku mengalami pergumulan. Kita datang kepada Dia. Saya katakan setiap orang sekarang ini tentu saja menghadapi tantangan. Katanya work from home. Lalu di rumah sehari-hari. Di situ akan ketemu satu keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Di satu sisi kita katakan, ada waktu yang banyak untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Di sisi lain tentu saja ada muncul tantangan-tantangan. Karena di situ akan terekspresikan personality yang berbeda. Akan terekspresikan gaya yang berbeda. Akan terekspresikan sikap kerja yang berbeda. Apakah ini menimbulkan permasalahan? Nah, kalau kita paham siapa Tuhan yang kita sembah, kita harus kembali kepada Dia dan meminta Tuhan memberikan anugerah kasih hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa melihat segala persoalan tersebut dengan sikap yang benar karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Hikmat yang kita gunakan bukan hikmat yang datang dari dunia ini, tapi hikmat yang datang dari Allah. Kita belajar dari kitab Yakobus 13 ayat 13-18, di sana ada banyak dibahas tentang hikmat yang datang dari Allah, berbeda dengan hikmat yang datang dari dunia ini. Karena hikmat yang datang dari Allah itu adalah murni, tidak ada agenda yang tersembunyi, tidak ada motivasi-motivasi yang jelek. Di sana pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, bukan penuh dengan kedengkian, berbuah yang baik. Dan kemudian tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat dari Allah. Tapi kalau hikmat yang datang dari dunia ini, di sana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, berdusta, melawan kebenaran, hawa nafsu, perbuatan jahat. Itu yang ada di dalamnya. Makanya kita harus mengerti sebetulnya bahwa hikmat selalu dalam kebenaran. Wisdom is found only in truth. Jadi hikmat hanya ada di dalam kebenaran. Makanya kadang-kadang kita mendapatkan suatu istilah penerapan yang salah kepada hikmat. Ada orang yang salah di jalan raya kemudian ditangkap polisi, kemudian mau ditangkap, dia misalnya mau nyogok. Lalu orang lain bilang, oh dia berhikmat. Dia tahu supaya dia tidak ditangkap. Itu bukan hikmat. Karena hikmat harus ada di dalam kebenaran.
Makanya kalau kita ada di dalam kebenaran, kita harus belajar bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan. Makanya kita baca kitab Amsal, makanya kita baca kitab Pengkhotbah, makanya kita baca kitab Ayub, makanya kita baca kitab yang lain di dalam Alkitab, Yakobus dan lain-lain, Mazmur. Ada banyak hal yang bisa menguatkan kita sehingga kita mengerti bagaimana menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita mengerti bagaimana bersikap di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita mengerti bagaimana bersikap dengan benar, bagaimana bersikap dengan baik, mengambil keputusan dengan tepat, dan kemudian kita bertindak dengan pas, maka tentu saja kita semakin memuliakan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita harus mengerti tujuan spiritual. Karena kalau kita mempunyai hikmat, berarti kita harus mengerti dari mana kita datang. Kita harus tahu kemana kita pergi. Dan kita harus tahu kita ini milik siapa. Berarti kita mengerti akan identitas kita. Itulah sebetulnya suatu tujuan spiritual dari hikmat ini yang harus kita mengerti. Ada tujuan di dalamnya. Kalau saya bacakan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kadang-kadang orang mengambil simpel. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan titik, seolah-olah apapun masalahmu, kamu akan merasakan enak aja, baik aja hasilnya. Tanpa dipahami apa esensi dari baik di situ. Mungkin yang kita alami adalah tantangan atau persoalan seperti yang saya katakan tadi. Hari-hari ini ada banyak tantangan. Kita sudah sering mendengar kok PHK jutaan orang. Kita sudah sering mendengar kok omset orang juga anjlok. Kita sudah sering mendengar orang ditantang untuk mempunyai kreativitas karena hari-hari ini semuanya tidak bebas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, lalu bagaimana dalam segala persoalan ini? Jangan kita anggap dalam segala persoalan ini pokoknya langsung baik aja. Yang dimaksud di sini, apapun yang kita hadapi, kita respons dengan sikap yang benar, dengan hikmat, sehingga tantangan, persoalan, bahkan penderitaan tersebut akan semakin mengubahkan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Karena goal kehidupan adalah keserupaan dengan Kristus. Dan tentu saja kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Keserupaan dengan Kristus dalam banyak hal. Termasuk juga dalam hal kreativitas. Mungkin kita katakan sekarang ini kalau saya melakukan usaha, bisnis saya dengan cara-cara yang lama tanpa suatu kreativitas akan mandek. Ya betul. Tentu dengan hikmat Tuhan kita akan bisa mempersiapkan diri dengan upaya dan dengan kerja keras. Akan bisa sampai ke sana bukan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengerti bahwa pikiran dan perasaan Kristus termasuk sikap kita dalam segala persoalan. Keserupaan dengan Kristus berarti kerelaan kita untuk tidak mempertahankan lagi ego pribadi kita, rasa kesombongan kita. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Ini keserupaan dengan Kristus adalah pikiran, perasaan Kristus harus semakin kita hayati sehingga kita selesai dengan diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan selesai dengan dirinya sendiri? Maksudnya adalah seperti yang dicontohkan tadi. Tidak mempertahankan status sebagai sesuatu yang disombongkan. Sehingga kita bukan orang yang gampang tersinggung. Kalau orang gampang tersinggung, maka akan muncul banyak persoalan. Sehingga orang yang mempunyai persoalan malah menimbulkan masalah yang baru. Itu yang saya katakan tadi. Mungkin dalam berkomunikasi dengan teman kerja. Mungkin dalam berkomunikasi dengan customer. Mungkin dalam berkomunikasi dengan teman sepelayanan. Mungkin dalam berkomunikasi di dalam keluarga. Nah, kalau kita masih mempertahankan ego, maka kita akan bisa mengatakan, saya ini adalah orang yang terhormat. Masa saya tidak dihormati? Atau mungkin kita katakan bahwa saya ini statusnya adalah orang tua. Masa anak-anak saya tidak tunduk dalam segala hal terhadap apa yang saya katakan? Mungkin akan banyak hal seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bagaimana Kristus tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah, maka seharusnya kalau kita pun sebagai orang tua jangan muncul, aduh betapa sakitnya hatiku. Aku sudah mau untuk membimbing anak-anakku, tetapi dia tidak sopan kepadaku. Tapi dia tidak menyertaiku dalam pekerjaanku. Betapa sakitnya hatiku. Kenapa terjadi seperti ini? Apa yang mengakibatkannya? Nah, persoalannya tidak selesai, tambah dengan persoalan yang baru, menyesali diri sendiri, membuat penderitaan yang baru, dan hati-hati. Kalau kita tertekan, kalau kita emosional, kalau kita merasa tertolak, maka daya tahan tubuh akan turun. Hati-hati, saat ini adalah pandemi corona, daya tahan tubuh harus ditingkatkan. Kalau kita mau meningkatkan daya tahan tubuh kita, hiduplah dalam hikmat. Hiduplah dalam keserupaan dengan Kristus. Karena hanya dengan itulah sebenarnya segala sesuatu akan menuju kepada yang sangat baik seperti yang Tuhan mau. Jadi mari kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Bahwa tujuan spiritual adalah keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Dan kita datang ke altar menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, yang saya alami, aku tahu Tuhan, Engkau sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Dan kasih-Mu cukup untuk aku selalu dikuatkan dan dihiburkan. Dan yang ketiga adalah memperhatikan produktivitas setiap waktu. Orang yang berhikmat tidak akan buang-buang waktu. Orang yang berhikmat tidak akan bermalas-malasan. Orang yang berhikmat akan produktif. Makanya saya katakan bahwa yang ketiga adalah memperhatikan produktivitas setiap waktu. Karena Tuhan mau saudara dan saya berbuah. Dan bahasa sehari-harinya adalah produktif. Saya bacakan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini diminta kita menjadi orang yang arif. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Dan orang yang arif dan bijaksana mempergunakan waktu dengan baik. Dengan mengerti kehendak Tuhan. Berarti orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang tidak bermalas-malasan. Mari lihat apa yang saudara dan saya lakukan. Apakah kita memang produktif atau enggak? Firman Tuhan katakan setiap waktu itu harus kita perhatikan. Tadi kita katakan bahwa yang pertama kita harus mengenal Dia dengan benar. Alami segala sesuatu dengan Tuhan melalui hubungan pribadimu yang intim, melalui doa. Dan Dia akan menyatakan sesuatu dalam hidupmu. Dan alami mujizat-mujizat yang datang karena kasih-Nya melimpah untukmu.
Dan kita juga yang kedua harus mengerti tujuan spiritual adalah kesamaan dengan Kristus yang mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah. Karena dia tahu bahwa dia mau menyelamatkan manusia dengan satu tujuan yang luar biasa itu karena kasihnya. Karena itu mari kita bertumbuh di dalam hikmat ini menuju keserupaan dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah memperhatikan produktivitas setiap waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.